Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dwi Rahmatika. Saya Rahmat Dwi. Saya Siti Di sini kami akan menjelaskan perbandingan kesenjangan ekonomi Indonesia dengan salah satu negara di ASEAN. Di sini kami akan menjelaskan materi dan juga ada sesi wawancara. Boleh wawancara? Boleh. Sebelumnya nih perkenalan dulu. Nama saya Ika Novalita dari kelas 11-8. Kakak pernah gak sih dengar kesenjangan ekonomi? Pernah. Menurut kakak, kesenjangan ekonomi itu apa? Menurut saya, kesenjangan ekonomi itu ketidakseimbangan perekonomian di suatu negara. Di Indonesia tuh ada gak sih kesenjangan ekonomi? Ada. Menurut kakak, kesenjangan ekonomi itu tinggi apa rendah? Menurut saya, Di Indonesia. kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa terbilang cukup tinggi. Seperti contohnya, harga barang yang ada di Pulau Jawa itu jelas beda banget sama harga barang yang ada di Pulau Papua. Nah, kan kesenjangan ekonomi di Indonesia kan tinggi. Terus gimana ya caranya Indonesia biar perekonomiannya tuh sama kayak di Singapura? Menurut saya, mungkin cara pemerintahnya adalah meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan itu, masyarakat di Indonesia itu terbilang lebih cerdas dalam mengolah ekonominya. Jadi, nanti perekonomian di Indonesia bisa stabil. Oke, makasih Kak. Bisa gak ya ekonomi di Indonesia menjadi seperti di Singapura? Ya, tentu saja bisa. Menyamakan ekonomi Indonesia dengan Singapura adalah tantangan yang besar. Namun, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur pembangunan, 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dan 3. Mengembangkan ekonomi yang merata di setiap daerah. Dan yang paling penting adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Kakak, boleh izin wawancara gak? Oh iya, boleh. Boleh perkenalan dulu kelas dan namanya? Perkenalkan, nama saya Seza Nadia Putri dari kelas 10-5. Oke.
Sebelumnya kakak pernah dengar apa itu kesenjangan ekonomi gak sih, atau pernah tahu gitu? Kesenjangan ekonomi ya? Pernah. Kakak, menurut kakak kesenjangan ekonomi itu apa? Kalau menurut saya pribadi, kesenjangan ekonomi itu merupakan keterbatasan pendapatan dalam masyarakat. Menurut kakak juga di Indonesia tuh ada gak sih kesenjangan ekonomi? Pastinya kalau soal ada atau tidaknya di Indonesia, itu ada. Menurut kakak lebih tinggi mana sih kesenjangan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura? Kelihatan banget sih Kak di Indonesia. Nah, kita kan pelajar nih. Menurut kakak sebagai pelajar tuh apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi? Mungkin untuk pencegahannya bisa dari diri kita sendiri sebagai pelajar dengan meningkatkan akses pendidikan, belajar lebih giat lagi, dan masih banyak yang lain. Oke, segitu doang. Makasih ya. Yang bisa kita lakukan sebagai pelajar yakni dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat, mendukung kegiatan amal dan penggalangan dana, mengembangkan proyek sosial melalui program seperti P5, pembangunan kesetaraan dalam lingkungan sekolah, dan membeli produk lokal untuk membantu perekonomian masyarakat. Sini saya akan mewawancarai. Kak, boleh tahu nggak nama kakak siapa, dari kelas berapa? Saya Frida dari kelas 12 aja. Kak, boleh nanya nggak? Kakak pernah dengar kesenjangan ekonomi nggak sih? Iya, biasa. Menurut kakak kesenjangan ekonomi itu apa? Kesenjangan ekonomi saya itu ketidakseimbangan masyarakat ekonomi karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Di Indonesia tuh ada nggak sih kesenjangan ekonomi? Ada. Terus kesenjangan ekonomi di Indonesia itu seperti apa? Menurut saya kalau kesenjangan ekonomi di Indonesia ini lumayan parah dibandingkan negara-negara di ASEAN. Nah, menurut kakak gimana sih kesenjangan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura? Kesenjangan ekonomi di Indonesia ini lebih tinggi rasionya daripada di Singapura. Baik Kak, terima kasih. Indonesia memiliki kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura karena perbedaan ekonomi. Nah, PDB memberikan gambaran ekonomi suatu negara. PDB Singapura bernilai 501,43 miliar dolar AS pada tahun 2023 menurut data resmi Bank Dunia. Dan PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai 20.892,4 triliun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Dilihat dari tingkat pengangguran Indonesia lebih tinggi yaitu sebesar 4,82% pada Februari 2024 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan tingkat pengangguran di Singapura diperkirakan mencapai 1,90% pada tahun 2024 menurut statistika.com. Dilihat juga dari persentase tingkat kemiskinan Indonesia lebih tinggi yaitu sebesar 9,3%. Penduduk miskin pada Maret 2024 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan di Singapura tidak memiliki garis kemiskinan resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di negaranya menurut borgenproject.org.com. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Faktor kesenjangan ekonomi: 1. Kondisi pendidikan. 2. Pembangunan yang tidak merata. 3. Kondisi demografi. 4. Pendapatan yang tidak merata. 5. Kurangnya lapangan kerja. Dampak kesenjangan ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan membuat masyarakat terkena dampak dari kesenjangan ekonomi sehingga sulit memenuhi kebutuhan. Akibatnya akan melakukan tindak kriminalitas demi mendapatkan dalam bertahan hidup. Solusi kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Yang kedua, menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Yang keempat, subsidi. Yang kelima, akses terhadap kesempatan ekonomi. I don't like your girlfriend. It's right, no way. Think you need